Halo, selamat pagi. Saya Una Wijaya. Saya adalah praktisi dan fasilitator CHAN. Hari ini seperti biasa kita talk show di hari Minggu dengan topik 1 menit yang merubah hidup Anda. Nah, 1 menit yang seperti apa yang merubah hidup Anda? Nah, kita akan mengundang, sebentar lagi kita akan berbincang dan berdiskusi dengan narasumber kita yang spesial, Bapak Buntario Tigris. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, kita sudah ada 20 teman-teman nih yang bergabung di sini. Selamat pagi semua. Iya, bukan dari Jakarta saja, Pak. Ini juga ada dari luar pulau gitu. Nah, luar biasa. Salam CHAN. Salam CHAN ya. Oke. Pak Buntario kasih saya waktu sedikit ya untuk summary tentang latar belakang dan juga profil Bapak ya, karena walaupun hampir semua teman-teman tuh tidak ada yang tidak mengenal Pak Bun ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita topik 1 menit yang mau merubah hidup Anda dengan narasumber Bapak Buntario Tigris. Nah, Bapak Buntario Tigris ini adalah pendiri CHAN Forest atau CHAN Retreat Center Indonesia. Dalam bahasa Mandarinnya adalah Sheng Yuan Chang Yuan. Selain itu, selain sebagai pendiri CHAN Forest, karir profesional dari Pak Buntario sejak bulan Desember 2019 adalah sebagai tim ahli Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, selama ini Pak Buntario berkarir di dalam praktek dalam hukum yang sudah cukup lama, ada kira-kira 30 tahun lebih ya Pak ya. Dan Pak Buntario adalah senior notaris dari kantor notaris PPAT Buntario Tigris ya, yang lokasinya di Jakarta Pusat. Nah, selain daripada itu, Pak Buntario juga merupakan ketua daripada keluarga besar Dokter Profesor Bapak Ma'ruf Amin ya, jadi wakil presiden kita ini. Dan selain itu juga Pak Buntario adalah tokoh pembauran bangsa ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat spesial. Dan selain itu latar belakang dari pendidikan Pak Buntario adalah di hukum. Jadi Pak Buntario memiliki gelar sarjana hukum dan sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia dan juga magister hukum dari Universitas Jayabaya ya Pak ya. Dan untuk sekarang ini Pak Buntario sedang mengambil program doktor di bidang hukum dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Wah, ini benar-benar impresif ya Pak ya. Selalu terus tidak berhenti ya Pak ya. Oke. Mungkin kita akan mulai nih ya Pak ya. Nah, sebagai pendiri CHAN Forest ya Pak, itu apa yang menjadi inspirasi daripada Bapak tuh mendirikan CHAN Forest, Pak? Jadi begini, kira-kira 10 tahun lalu itu, ya, kan kita lihat bahwa ada pilihan buat saya, apakah mau mendirikan vihara atau melakukan sesuatu yang lain. Ya, dalam pertimbangan perjalanan itu saya melihat bahwa vihara-vihara kan sudah banyak sekali di Indonesia ya. Kalau kita bilang mari kita sumbang vihara, banyak yang mau. Tetapi saya memperhatikan bahwa efektivitas vihara itu waktu zaman itu ya, 10 tahun lalu itu masih berkisar kepada formalitas itu ya, datang sembahyang, pasang dupa ya, lihat-lihat ya. Komunitas untuk meditasi itu masih sangat jarang sekali ya, boleh dibilang sangat jarang sekali. Nah, saya melihat bahwa saya harus melakukan sesuatu itu yang
punya dampak, ya, punya impact yang besar sekali buat masyarakat. Kita harus melakukan itu, enggak boleh dasarnya itu ikut-ikutan, ya. Nah, dampak apa yang besar bagi masyarakat kita itu, bagi umat Buddhis, yaitu saya melihat bahwa meditasi itu merupakan salah satu jantung, salah satu inti daripada ajaran Buddha Dharma itu. Dan waktu itu belum banyak orang explore itu, belum banyak orang mengeksplor bidang itu. Ada beberapa center ya, ada beberapa, tapi lebih bersifat inklusif ya, artinya bersifat sektarian. Artinya kalau dia tempat retreat itu misalnya untuk dari golongan tertentu, dia nggak kasih orang lain masuk, nggak kasih orang lain berpartisipasi atau minjam, susah sekali waktu itu. Nah, berdasarkan hal tersebut kemudian timbullah tekad saya itu untuk mengembangkan meditasi ini. Ya, kebetulan juga saya seorang praktisi sudah 30 tahun dan saya melihat bahwa memang meditasi inilah yang akan bisa merubah pola berpikir, akan bisa merubah istilahnya itu kesadaran kita. Nah, waktu itu kemudian saya mencari tempat yang kiranya cocok untuk meditasi ini, dan waktu itu saya sudah sempat join dengan meditasi Goenkaji ya, di Goenkaji. Kemudian saya bertemu dengan suhu Gojun fase waktu retreat kita di puncak juga kalau nggak salah, di tempatnya Ekayana ya, waktu itu masih memakai tempat Ekayana. Nah, dari sana kemudian dari hasil latihan meditasi itu timbul satu tekad, kita harus cari satu tempat yang terbuka untuk umum ya, tidak dipungut bayaran, dan lokasinya harus istilahnya itu mendukung sekali ya. Misalnya dia harus punya udara yang bagus, tidak banyak nyamuk ya, tidak panas, dan kalau bisa jauh dari masyarakat sekitar, sehingga kita bisa tenang untuk melakukan meditasi itu. Nah, waktu itu ya memang ini sudah jodoh baik buat saya, dan ya termasuk juga Chan Community ya. Nah, kemudian ke Mega Indah, Mega Mendung itu yang kalian tahu itu Chan Center. Akhirnya kita beli dulu satu tempat, satu villa. Nah, dari sana kemudian kompleks ini berkembang menjadi beberapa villa. Saya sendiri ada 3-4 villa di sana untuk meditasi ini. Kemudian saya ajak ada beberapa teman lagi untuk membuat satu komunitas, sehingga dengan banyaknya villa itu bisa membuat suatu komunitas yang kuat untuk meditasi. Jadi ada aula khusus meditasi, ada tempat untuk villa untuk tempat tinggal laki-laki, siswa laki-laki, ada villa untuk siswa wanita, ada dapurnya. Kemudian ini ya akhirnya menjadi sampai seperti sekarang ini. Jadi itu inspirasinya itu dari praktek saya meditasi dan tekad saya untuk bermanfaat lah untuk orang lain. Begitu, Ona. Iya. Tapi kenapa namanya itu adalah Chan Forest ya Pak? Ya, saya pengen tahu apa yang membuat Pak Bun itu memilih nama Chan Forest gitu. Karena ini nama yang sangat indah sekali gitu loh Pak. Nah, sebetulnya nama ini diberikan oleh saudara saya Pak Slamet ya, kakak saya, abang saya. Jadi memang lokasi itu penuh dengan pohon-pohon besar, damar ya, pohon damar, usia mungkin 40-50 tahun, dan memang bentuknya masih seperti hutan. Jadi ya muncullah nama itu. Ya, nama itu kan mesti bergema ya, mesti mempunyai satu kesan yang kuat untuk para praktisi. Jadi menurut saya ya nama itu sangat-sangat indah. Dan kemudian dari Gojun fase memberikan nama itu adalah Seng Yan Chan Yan ya, dari beliau. Ya, kira-kira gitu sejarahnya.
Oh gitu ya. Berarti kelihatannya Pak Buntaryo setelah retret dengan Master Kwotsun itu mendapatkan satu inspirasi untuk mencarikan satu tempat khusus untuk retret center begitu ya Pak ya. Ya, jadi begini, Buddha Dharma itu adalah sesuatu permata, sesuatu yang sangat sulit kita peroleh. Ya, kita tahu bahwa lahir sebagai manusia aja sudah sulit sekali. Bertemu dengan Buddha Dharma lebih sulit lagi. Praktek Buddha Dharma jauh lebih sulit lagi. Jadi ini sesuatu hal yang sangat langka dan sangat berharga. Nah, untuk sesuatu yang kita peroleh yang sangat berharga, kita ini tidak bisa pakai sendiri. Ya, kita hidup ini banyak berutang sama orang, sama apapun kita berutang. Sama Sang Buddha kita berutang, sama masyarakat kita berutang, sama alam semesta kita berutang, sama lingkungan juga kita berutang, ya, sama saudara kita, sama orang tua kita semua berutang. Nah, ini sesuatu yang kalian saya pikir sudah setuju bahwa Buddha Dharma praktek ini adalah permata yang sangat-sangat sulit sekali dicari selama masa panjang sekali. Nah, apabila kita sudah ketemu, kita harus pakai ini untuk berbuat sesuatu untuk teman-teman kita, saudara kita, manusia, alam semesta. Kita harus kasih tahu mereka. Kita harus sebarkan kebaikan ini. Nah, saya mungkin tidak seperti yang lain, yang praktisi yang sangat mendalam. Mereka bisa sampaikan teknik-teknik meditasi maupun pengalaman mereka. Ya, terus terang saya belum ke arah sana, tetapi saya bisa menyebarkan impact-nya ini agar orang itu bisa menikmati meditasi itu, bisa menikmati intisari dari Buddha Dharma itu. Nah, kalau mereka sudah dapat ini, jalan ini, ya mereka akan cari jalan masing-masing dan ini akan menyebar. Dan kita bisa lihat bahwa sekarang meditasi itu sudah tren di mana-mana. Ya, tren. Apa? 10 tahun lalu belum ada ini. Sedikit sekali. Ya, sekarang jadi tren. Karena apa? Ini memang sangat bermanfaat ya buat transformasi diri kita. Ini sangat bermanfaat dan menurut saya ini adalah satu kekuatan sangat powerful ya. Awareness ini sangat powerful. Dia bisa merubah diri kita, cara pandang kita, cara kita untuk bersikap, cara kita ngambil keputusan, dan ya bisa merubah tujuan hidup kita. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, betul sekali ya Pak ya. Kelihatannya juga vision dari Pak Buntaryo ini juga sampai sekarang ini sudah terlaksana ya, karena bukan saja komunitas Chan Indonesia yang menikmati retret di sana, tetapi saya lihat juga banyak sekali komunitas lainnya yang mereka tujuannya adalah untuk praktisi ya Pak ya. Sekarang Chan Forest itu terus kalau di book masih dari awal-awal ya Pak, karena selalu ramai ya. Ya, sekarang ya terakhir ini memang masih di book karena kita mengalami permintaan yang sangat tinggi. Bukan cuma dari praktisi Dharma, tapi dari anak-anak sekolah dari mungkin SD, SMP, SMA yang sekolah Buddhis maupun yang non Buddhis. Mereka kalau mau menggunakan itu kami persilahkan, karena ya dari awal muda itu mereka harus mengalami ini. Dan saya lihat ada peningkatan ya, mungkin setiap bulan mungkin 2 kali sudah dibook orang, kemudian akhir tahun itu sudah fix dipakai oleh Bante Keminda dari Vihara Dharma Vihari. Mereka ada Pak Baja selama lebih kurang 14 hari. Nah, di sini kita bisa lihat nanti kalau kalian teman-teman bisa masuk ke YouTube-nya Dhamma Vihari, itu ada namanya Pak Baja Dhamma Vihari. Nah, bagus sekali kita lihat umat awam menjadi samanera sementara ya, sangat menyentuh sekali.
Iya, 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 betul, betul sekali ya. Bagi teman-teman yang masih belum pernah mengunjungi Chan Forest, bisa juga Google saja, search Chan Forest Retreat Center Indonesia, langsung akan keluar YouTube linknya. Di situ bisa dilihat villa-villa dan lokasi dan semuanya ya Pak ya. Tapi kalau terlalu ramai nanti malah bukan untuk praktisi, nanti untuk foto-foto ya Pak ya. Kelihatannya banyak kasus seperti itu juga Pak Buntari. Nggak apa-apa, ini kan jangan terlalu keras ya. Nggak tahu ya, kalau saya itu kita mesti enjoy ya dalam praktek itu meditasi. Saya kan pernah ikut goeng kaji ya prakteknya ya. Kalau saya pribadi saya anggap terlalu keras ya, terlalu keras, terlalu ini ya. Ya mungkin buat seseorang itu mungkin cocok ya. Tapi kalau saya lihat kita jangan membuat orang itu merasa kaget ya. Waduh, begitu meditasi langsung seperti dikurung gitu dalam, nggak boleh keluar, nggak boleh pulang ya. Kalau mau pulang mesti loncat pagar. Saya mengalami itu. Ada satu orang loncat pagar pulang, nggak tahan. Jadi menurut saya meditasi itu mesti enjoy lah. Anak-anak muda sekarang kan dia ya mau foto, mau selfie, ya it's okay. Ya saya pikir Chan meditasi itu lebih ke arah ya menengah is okay. Ya, middle way gitu ya Pak ya. Ya, middle way, jangan terlalu keras ya, jangan terlalu longgar. Ya, silakan foto, praktek dulu, setelah itu mau foto silakan gitu ya Pak ya. Oke, Pak Bun, mungkin ini karena kita lagi berbicara tentang Chan Forest, ada satu teman kita yang bertanya kepada Pak Bun, pengalaman meditasi seperti apa sampai begitu, bentar ya saya bacakan. Pak Bun, dengan pengalaman meditasi seperti apa sampai begitu termotivasi dan terinspirasi membuat Chan Forest? Kelihatannya tadi Pak Bun juga udah mulai kasih tahu ya Pak ya. Jadi begini saya kasih tahu kalian ya. Saya ini dalam meditasi itu hampir boleh dibilang nol pengalaman ya. Jangan kalian bayangkan seperti Pak Agus Santoso atau teman-teman yang lain yang sudah mendapatkan verifikasi kedalaman praktek daripada Sufu. Bukan. Saya ini praktek 30 meditasi 30 tahun tidak ada pengalaman apa-apa. Ya. Ini agak aneh menurut saya. Saya juga kadang-kadang berpikir, kok saya tidak seperti orang lain. Banyak orang kan mendapatkan cerita itu jana atau cerita mendalam atau apa. Saya enggak. Saya masih di permukaan aja. Tapi ingat ya, satu yang menjadi saya terus sampai hari ini adalah konsistensi. Jadi kita praktek Dharma itu mesti konsisten, ya. Jadi kita tidak mengacu kepada hasil, tapi kita mengacu kepada step by step prosesnya, ya. Jadi kalau teman-teman ada yang merasa kok meditasi ini tidak ada efek buat saya meditasi kok ngantuk. Ya nggak apa-apa, sampai sekarang saya juga masih ngantuk. It's okay, ya, it's okay. Tapi meditasi itu membuat pola berpikir kita berubah, ya. The powerful of awareness ini yang kita tidak sadari ini merubah, mentransformasi cara kita berpikir. Saya dapat merasakan bahwa begitu saya marah, saya tahu saya marah, dan saya cepat sekali turun. Begitu saya iri sama sesuatu, saya tahu itu muncul itu iri hati itu, dan saya tahu saya bisa maksudnya itu melokalisir dia, dan saya bisa istilahnya itu melihat ke sana dan saya bisa memperbaiki. Nah, menurut saya itu hasil-hasil yang menurut saya hasil dari praktek itu. Jadi kalau banyak teman-teman yang merasa frustasi, ya, frustasi tidak mendapat hasil, saya jauh lebih frustasi dari kalian, ya. 30 tahun saya tidak dapat pengalaman apa-apa. Cuma ada satu saya pengalaman waktu itu ya. Saya lagi meditasi di pinggir sungai itu, sore-sore habis kerja itu, saya dari Jakarta saya ke sana, saya meditasi di pinggir sungai. Saya 2 jam itu saya hilang artinya waktu itu tidak terasa. Tiba-tiba udah 2 jam. Nah itu pengalaman saya yang menurut saya
ya sedikitlah membuat saya itu berbahagia. Tapi bukan itu tujuannya. Jadi jangan sampai kita merasa kita dengar cerita dari teman-teman senior kita, dari buku-buku, dari para ahli. Jangan, karena apa? Setiap orang itu berbeda. Ya? Setiap orang itu berbeda. Kalau saya sangat mendalami praktek ini, mungkin tidak ada Chan Forest. Ya? Karena saya menikmati meditasi ini, jadi saya tenggelam di dalamnya. Saya tidak akan berpikir untuk bikin Chan Forest. Mungkin saya akan bikin goa. Di dalam goa. Terus kalian praktek di mana? Betul loh? Jadi setiap orang itu unik dan beda-beda. Ya, kita boleh dengar, pengalaman ini, nggak apa-apa, it's okay. Tapi itu begitu kita duduk meditasi, lupakan semua. Kamu adalah dirimu dan semua proses yang kamu alami, mau ngantuk, mau tidur, mau ngangkang, it's okay. Sama. Ya, selama konsisten. Jadi Sufu ada pernah ngomong bahwa itu seperti memanaskan air. Ya, kita mungkin ada orang yang apinya cepat besar dan mendidih. Tapi kalau buat seseorang seperti saya ini, itu tidak. Tapi kita harus tetap menjaga apinya itu menyala dikit-dikit supaya ini tetap panas. Ya, jadi besok suatu saat kalau misalnya sudah tiba waktu kita mencapai titik tertentu, dia akan bisa merecall, memanggil kembali pengalaman-pengalaman kita dan praktek-praktek kita itu menjadi satu kekuatan. Begitu. Betul, itu penting sekali ya, karena banyak sekali teman-teman yang berasa saya praktek kok itu gitu-gitu saja, kemudian malah berhenti berpraktek gitu ya. Tapi sebenarnya itu bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari ya. Sebagai contoh, Pak Buntario setelah 30 tahun coba Bapak sudah menjadi tim ahli wakil presiden gitu ya Pak ya, dan sekarang lagi mengikuti program dokter di bidang hukum. Itu adalah salah satu, menurut saya itu adalah salah satu prestasi yang sangat spesial, dan juga ini pasti juga didukung oleh praktek-praktek yang Bapak lakukan gitu ya, praktek meditasi dan mindfulness yang Bapak lakukan gitu. Nah, ini sharing yang sangat berarti. Walaupun ini kan kita lagi bicara bagusnya gitu ya Pak ya. Nah, selama ini ya Pak ya, selama 10 tahun di Chan Forest itu apa suka dukanya gitu ya Pak ya, ada apa yang pengalaman Bapak tuh yang terkesan selama mengkontribusikan Chan Forest itu, yang berkesan itu apa, yang membahagiakan apa, dan yang dukanya apa gitu ya Pak? Ya, semua sih sama aja ya, artinya begini, saya itu senang kalau tempatnya itu dipakai orang. Ya. Kan berbeda ya, kadang-kadang banyak orang nggak mau tempatnya dipakai. Kalau saya itu sedih kalau tempat itu kosong. Nah, saya welcome sekali orang datang, asal memang betul-betul mau retreat, mau meditasi. Saya senang kalau lihat orang meditasi di sana. Jadi istilahnya itu ya gimana ya, cita-cita kita itu, utang saya itu saya pelan-pelan saya bayar ya. Kemudian ya sedihnya itu kalau ada kekurangan-kekurangan di tempat itu. Ya misalnya ada yang komplain, Pak airnya dingin sekali, Pak ada kurang ini kurang itu. Ya saya sedih itu untuk segera memperbaiki ya. Saya enggak pusing misalnya ada barang yang hilang, ada barang yang terbawa, saya nggak pusing. Siapa yang datang saya nggak pusing ya. Ada orang sampaikan sama saya, Pak, kenapa dikasih kelompok itu datang? Mereka menganggap kelompok itu mungkin tidak sealiran dengan mereka. Tapi saya nggak pusing itu. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah menyediakan tempat buat orang praktek. Dan ada 84.000 pintu untuk menuju pencerahan. Jadi dia mau apa aja di sana selama aja dia praktek meditasi, kita welcome. Asal jangan dia buat joget-joget di sana atau buat pesta, itu saya larang itu. Itulah saya bilang semua suka, semua tidak bisa kita bandingkan dengan uang, tidak bisa kita bandingkan dengan duniawi. Itu di luar
di luar yang bisa kita bayangkan. Coba kalau kita mau tidur malam-malam, kita bayangkan ada orang lagi meditasi di Chan Forest. Sangat indah sekali, bukan? Artinya kita ini ikut bisa melestarikan Buddha Dharma, ya. Dan kita tahu ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Jadi saya juga sampaikan sama teman-teman juga, bagi mereka yang hendak berbuat baik itu, nggak usah pikirin hasilnya, nggak. Prosesnya itu yang penting. Dan begitu kita berbuat sesuatu, kita harus totalitas, ya. Totalitas artinya hati kita sepenuhnya di sana. Nggak boleh ada kesel, nggak boleh ada iri, nggak boleh ada merasa memiliki tempat itu, merasa sebagai penguasa di sana. Enggak. Malah yang datang siapa saya enggak tahu. Yang ngurus itu saudara saya dan sama itu penjaga villa saya. Dan mereka enggak perlu lapor sama saya. Enggak usah minta izin, Pak Bun, minta izin, enggak usah. Lapor sama itu saudara saya, dia akan catat supaya jadwalnya itu enggak tabrakan. Betul. Ya, itu aja sih, simpel aja. Iya, itu ada sesuatu yang sangat mulia ya Pak Bun ya, karena bila kita bisa memfasilitasi orang lain untuk berpraktek itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mulia ya Pak Bun ya, dan sudah sesuai dengan jalan Dharma yang diajarkan oleh Buddha ya Pak ya. Betul, kita lihat bahwa impact-nya itu sekarang kan tempat meditasi ada di mana-mana, betul enggak? Ya. Di vihara sekarang mulai ada sesi meditasi, ada chan, ada apa, semua sudah mulai. Ini impact dari sesuatu yang dari awal itu kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan, ya. Ini bagus sekali. Kalau makin banyak vihara, makin banyak tempat meditasi, memang kita senang, memang itu tujuan kita kan. Kita jangan pikir orang lain saingan sama kita, nggak ada. Ya kita nggak cari duit dari sini loh. Kita nggak cari nama, kita nggak cari apa-apa di sini. Kita hanya fasilitasi sesuatu yang sangat-sangat berharga, sangat-sangat mulia ini, biar orang lain dapat juga, gitu loh. Betul. Oke, iya Pak. Sebenarnya itu benar-benar sudah terwujud ya Pak ya, dari semua aliran sudah pernah banyak yang sudah mampir di Chan Forest, kemudian guru-guru juga dari mancanegara ya, seperti contohnya guru kita Master Po Chun dari Singapura, kemudian Master Boyen dari New York, juga ada Bhante Dhammadippa dari Cekoslovakia. Kalau dilihat itu udah benar-benar tuh dari mana-mana ya Pak ya. Dan ini cuma yang saya sebut ini barusan dari Chan komunitas ya, dan saya percaya dari komunitas-komunitas yang lain itu juga banyak sekali guru-guru yang berkunjung yang telah membawakan retret, juga membawakan dharma di sana ya Pak ya. Oke. Ini kita akan coba bahas ini ya, judul topik kita hari ini kan 1 menit yang merubah hidup Anda. Nah, Pak Bun bisa jelaskan ke kita 1 menit yang merubah hidup Anda itu apa ya maksudnya gitu ya Pak Bun? Jadi begini, kenapa saya banyak tulis buku juga ya? Mungkin sekarang sudah hampir 15. Karena dulu zaman 20 tahun yang lalu itu buku Dharma itu juga jarang, ya. Mau cari buku Dharma itu susah sekali, ya. Ya kadang-kadang kita ke kelenteng, ke vihara, dapatnya buku mantra, sutra, baca keng lah, ya. Banyak itu, tapi buku Dharma kurang. Nah, pada saat itu ya saya ngerti lah, nulis-nulis itu saya ngerti saya. Nah, jadi saya kan sudah praktek sembahyang itu ya, bukan meditasi, praktek sembahyang itu sudah hampir 30 tahun ya. Dan selalu di hati saya itu ingin berbuat sesuatu ya. Ingin berbuat sesuatu itu, tapi saya pilih yang big impact ya, big bang. Artinya kita melakukan sesuatu perbuatan baik yang biasa dengan perbuatan baik yang luar biasa, mungkin habis waktunya sama. Ya. Makanya saya harus pikir apa yang harus kita lakukan supaya berkembang ini agama Buddha Dharma apa. Nah, mulailah saya nulis, baca sana baca sini, nulis ya. Saya nulis sendiri, saya perbaiki sendiri, saya cetak sendiri, saya bagi sendiri.
Nggak, maksudnya memang lucu aja, menarik dan sangat apa namanya ya, sangat berharga buat saya. Ya, saya merasa ini jadi manusia ini karena hal-hal begini. Ya, jadi mulailah saya tulis buku dan bla 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 bla. Akhirnya sekarang kita bisa lihat impact-nya bahwa buku Buddha Dharma ini sudah banyak sekali, sudah banyak. Bagikan gratis sudah banyak. Makanya saya pindah itu ke apa namanya itu meditasi. Karena waktu itu belum ada. Setelah buku ini sudah banyak, pindah ke jalur ke meditasi. Ya, jadi meditasi sekarang pun sudah banyak. Nah, nanti aku pikirkan yang lain apa lagi ya. Nah, jadi kenapa 1 menit? Ya, ini judul ini mesti menarik ya, karena waktu itu zaman itu 10 tahun yang lalu, waktu 10 atau 15 tahun yang lalu buku ini terbit, karena orang belum mengerti meditasi. Ya, bagaimana kita membawa orang yang khususnya yang agama Buddha ya mau meditasi. Nah, kita nggak bisa bilang judul bukunya 1 jam meditasi, orang kabur semua, kabur. Karena apa? 1 jam itu luar biasa panjang, atau 30 menit, atau 15 menit, orang nggak tertarik. Jadi kalau kita bilang 1 menit, itu orang juga langsung istilahnya itu langsung heran dan langsung ingin membaca. Tuh 1 menit aja bisa merubah hidup saya. Kan jadi orang tertarik ini ya. Karena saya kan belajar marketing, ya. Jadi Buddha Dharma itu perlu marketing. Betul. Ya, makanya tulis 1 menit aja. So, apa sih 1 menit itu? Artinya dalam praktek kita sehari-hari, kegiatan kita sehari-hari, coba setiap 1 menit kita ingatkan untuk kembali ke nafas. Oke? 1 menit kembali ke nafas. Setelah 1 menit dia udah kerja lagi yang lain, apa-apa. Nanti balik lagi, ingat 1 menit lagi. Kalau 1 hari 30 kali ingat begitu kan sudah 30 menit. Ya, nah, itu akan merubah attitude, merubah sikap orang, merubah pandangan orang terhadap meditasi. Begitu dia udah kena enaknya, dia akan mencari. Ya itu kan wajar ya. Manusia begitu kita kasih sesuatu yang nggak enak, langsung dia nolak. Betul. Tapi kalau kita kasih sesuatu yang enak, dikit-dikit kita kasih, dia akan makin datang. Akan minta lagi gitu ya. Nah, ini makanya judulnya ini agak sedikit bombastis ya. Tapi tujuannya baik ya. Dan memang efektif untuk orang-orang yang baru mau. Nah, coba contohnya ini. Ini buku ini, saya ada satu teman ini Ko Hakim. Mungkin dia Ko Hakim ada di sini ya, Ko Hakim ya. Dia harusnya ada ya. Tadi saya lihat. Senior saya itu, jadi prakteknya itu sudah mendapatkan approval daripada Sufu Kochun. Dia senior saya itu. Jadi waktu itu mungkin beliau belum ngerti itu meditasi apa. Tapi begitu baca buku ini, beliau itu tertarik, tiba-tiba cari. Nah, sampai sekarang beliau udah jadi, maksudnya mengalami praktek-praktek yang sangat luar biasa. Jadi itu salah satu boleh dibilang korban. Ko Hakim ini korban dari buku itu. Tapi korban yang positif ya. Korban yang positif ya. Nah, dan saya juga tahu bahwa saya pernah datang orang melapor sama saya setelah ada baca buku saya itu, dia sebetulnya dulu dia mau bunuh diri. Setelah baca buku saya dia nggak jadi bunuh diri. Nah, ini kan salah satu impact daripada buku ini, karena kalau pena itu lebih tajam dari pedang ya. Tulisan itu bisa merubah satu negara, bisa merubah dunia ini. Ya, kita tahu bahwa dulu revolusi Perancis itu dimulai dengan tulisan-tulisan, mungkin salah satunya soal Trias Politica dari Montesquieu. Dia akan menjelaskan waktu itu apa negara itu harus dipisah antara kekuasaan eksekutif, yudikatif. Itu jadi orang Perancis itu waktu itu sadar, wah ini mesti rubah dari monarki menjadi modern ya. Nah, itu yang saya lihat. Kenapa tulisan-tulisan itu sangat penting ya. Sekarang sih sudah banyak lah. Sudah banyak. Tapi nanti ada satu buku lagi saya mau terbit ya. Una sudah tahu. Udah. Masa judulnya itu adalah Parabel Kitab Sutra Terata ya Pak ya. Jadi buku
saya boleh cerita sedikit buku ini ya. Boleh sharing ya Pak ya, kasih kita sneak preview gitu Pak. Ya. Jadi buku ini tiba-tiba udah lama saya nggak nulis ya, sudah beberapa tahun lah karena saya lihat buku kan sudah banyak ya, idenya juga nggak muncul. Tiba-tiba saya kan ikut hadir di pameran kitab Sutra Teratai ini yang diadakan di Kemayoran ya. Di Kemayoran itu ada. Jadi di sana itu saya ke sana itu dia ada pameran soal artefak-artefak yang dulu-dulu ya, zaman-zaman 300-500 tahun setelah Masehi. Itu mereka ada, terakhir mereka kira-kira tahun 1900 itu ada ketemu satu goa namanya Mokau Dunhuang, saya di Dunhuang ya. Nah di sana itu di dindingnya itu terlukis banyak sekali ornamen Buddhis, dan salah satunya itu tentang Lotus Sutra ini, Miao Hua Lian Hua Jing. Ya ada ditulis di dinding itu. Nah ini ditulis itu yang ada cerita-ceritanya rupanya. Jadi saya dulu pernah baca sutra ini tapi tidak begitu ingat. Tapi begitu di dalam pameran itu dikasih tahu, oh ini ada ceritanya, ada kiasannya, ada parabel. Parabel itu kiasan cerita. Rupanya Sang Buddha itu di dalam kitab Sutra Teratai itu dia memberikan beberapa contoh kiasan untuk menjelaskan intisari daripada ajarannya. Dan parabel ini ada 7 atau 8 itu sangat menarik sekali. Begitu baca itu langsung seperti sadar kita, loh, oh gitu ya. Itu maksudnya. Jadi sangat menyentuh saya. Dan mulailah saya research dan cari-cari. Jadi akhirnya jadilah buku parabel kitab Sutra Teratai ini. Jadi saya tidak membahas tentang kitab sucinya, saya membahas tentang ceritanya, kiasannya itu. Jadi kalau kalian baca nanti kalian pasti akan merasa senang seperti cerita gitu. Sangat luar biasa, sangat inspiratif. Sangat luar biasa. Iya, betul. Kita tunggu ya bukunya ya Pak ya. Bentar lagi mau terbit ini. Kebetulan saya dibantu Pak Handaka dari Hipasiko Foundation, sangat profesional sekali dalam menerbitkan buku ya. Jadi yang buku saya terakhir ini saya minta beliau yang setting, beliau yang cetak. Jadi nanti berwarna ya. Berwarna. Dulu buku-buku saya kan yang simple cetak sendiri agak sedikit ya biasalah, tidak terlalu bagus. Tapi sekarang kalau bukunya tidak bagus, modelnya tidak bagus, orang nggak mau baca. Iya. Jadi kita bikin yang bagus deh. Ya nanti pasti saya kasih kalian bisa dalam bentuk buku hard copy-nya, bisa minta ke saya gratis ya, cuma-cuma. Iya, terima kasih banyak ya Pak. Bisa dalam bentuk PDF ya. Nah ini saya kasih tahu satu lagi yang banyak orang tidak tahu. Buku Dharma itu, semua buku Dharma saya atau hal-hal praktek saya itu saya selalu tidak komersial. Ya, tidak pernah komersial ya, tidak pernah ya. Karena saya merasa itu kita udah dapat begitu banyak dari Sang Buddha ini, dan kita juga mendapatkan intisari ajarannya dari Sang Buddha itu, kita harusnya kan menyebarkannya kepada orang lain itu ya, dengan kalau bisa ya free of charge lah ya. Dan kalau bisa istilahnya itu dilakukan dengan hati yang benar-benar suci gitu. Nah jadi nggak usah khawatir, kalian nggak usah beli, nanti saya kirim. Kalau nggak usah bayar ongkos kirim, nanti ongkos kirim saya yang tanggung. Terima kasih banyak sekali nih Pak Bun. Teman-teman nanti bentar lagi bisa mendapatkan buku baru Pak Bun yang akan terbit, Parabel Kitab Sutra Teratai gitu ya. Dan kita tidak perlu khawatir berat untuk membaca, karena seperti buku terdahulu beliau itu juga sangat ringan dibaca, bukan ringan dibaca tetapi tidak ringan diisi gitu ya. Dan itu penting sekali gitu ya Pak. Betul. Pak Gun tuh ada sebut
Hakim, Ko Hakim, dan ini saya juga mungkin saya akan bilang ke Pak Buntario, kita tuh juga sangat berterima kasih sekarang Ko Hakim itu setiap hari itu selalu mengingatkan kita, setiap pagi atau setiap siang pasti mengingatkan kita apakah sudah bermeditasi atau belum. Sebenarnya Ya, kita ada sesuatu yang sangat simpel ya pertanyaannya, sudah meditasi atau belum. Tapi bagi teman-teman yang belum langsung saya belum loh. jadi itu ada yang mengingatkan itu sebagai satu sesuatu yang sangat gitu. Cara mengingatkannya itu juga sangat indah, kadang juga masih dikasih kata-kata kiasan yang indah gitu ya. Jadi inilah salah satu hasilnya ya Pak Bun ya. Salah satu korban. Iya, dan itu tidak pernah absen di dalam grupnya kita, selalu menanyakan apakah kita sudah meditasi apa belum gitu ya. Dan itu Ya, betul sekali. Terus ini ada beberapa pertanyaan nih ya Pak Bun ya. Ini mungkin ada, oke, saya bacakan ya sebentar. Ini ada hubungannya dengan tugas Bapak sebagai tim ahli wakil presiden. Ditanya tuh dalam penerapan praktek Pak Buni itu di tugas dunia di masyarakat dan di keseharian itu bagaimana menerapkannya gitu loh. Apalagi sebagai tugas sebagai tim ahli presiden gitu ya. Oke. Jadi praktek kehidupan sehari-hari itu memang sangat dipengaruhi oleh praktek meditasi kita, praktek daripada dharma kita ya. Ini secara otomatis itu terbawa di dalam keseharian kita. Kita menjadi istilahnya itu ya tidak sombong ya, rajin, istilahnya selalu menyelesaikan tugas-tugas kita, bertanggung jawab, semangat. Positive thinking ya, semua ini membuat aura kita itu. Nah, kalau lihat aura Pak Bun ini ada lihat nggak? Jadi auranya itu beda ya. Ya ini muji sedikit ya, karena ini kan ini live nggak apa-apa. Auranya lihat ya. Jadi ini hasil praktek meditasi ya. Dalam sehari-hari juga begitu. Kenapa Pak Wakil Presiden senang sama kita? Walaupun kita berbeda dalam kepercayaan, karena itulah kepribadian itu, kita tidak pernah mau ribut sama orang, tidak pernah mau rebutan sama orang, tidak pernah iri sama orang, tidak pernah membenci orang. Ya, hal-hal itu yang membuat kita itu menjadi positif. Positif itu artinya masyarakat bisa terima kita. Coba bayangkan ya, seorang Chinese, Buddhis, bisa masuk ke dalam lingkungan daripada Pak Wakil Presiden yang notabene-nya kan adalah ketua MUI, tokoh umat Islam, tokoh utama. Bagaimana ini bisa? Nah di sini praktek dharma itu membuat kita itu bisa menyatu dengan masyarakat itu, bisa menyatu dengan alam semesta itu, bisa menyatu dengan lingkungan kita. Nah kalau itu sudah benar-benar kita bisa selami, jiwain, dalam praktek itu enggak masalah, gampang kok. Saya mau bergaul sama siapa aja oke, mau kemana aja oke, ya. Kamu mau ajak saya kemana oke, karena kita sudah ya mentalnya sudah lumayan lah, mentalnya lumayan, ya. Jadi kita nggak khawatir kemana-mana, bergaul dengan siapa juga nggak khawatir. Kita sudah bisa jaga diri. Nah itu penting ya, karena pergaulan itu membuat banyak orang terjerumus, banyak orang menjadi tidak menyadari dia terjerumus ya. Ya misalnya seorang praktisi yang belum begitu mumpuni, dia diajak teman-temannya bergaul, suka minum, suka apa, lama-lama dia hilang pengaruh. Nah itu harus kuat, akar praktek kita harus kuat. Itu yang saya bilang konsistensi itu harus kuat. Setiap hari mesti meditasi, tidak peduli berapa lama, tapi harus meditasi, harus sembahyang ya. Nah saya boleh dibilang sembahyang meditasi satu hari boleh dibilang kadang-kadang 2 jam ya, campur-campur aduk 2 jam lah
nggak sekaligus 2 jam, tapi disambung-sambung 2 jam, ya kan? Udah 30 tahun, sesibuk apapun. Saya di mobil, saya kan banyak, misalnya di mobil kita macet, saya baca mantra, baca sutra, baca terus supaya pikiran ini nggak kemana-mana, ya. Kira-kira begitulah. Jadi setiap saat kalau ada waktu praktekkan, ya. Jangan terlalu banyak main medsos. Betul sekali ya Pak. Tapi saya mengikuti medsos, ya. Iya. Saya mengikuti gimana caranya. Saya lihat aja kalian bikin apa. Saya melihat, saya mendengar, tapi saya nggak ikut. Nah, kenapa? Kalau saya ikut, saya habis waktu saya. Yeah. Betul nggak? Yeah. Habis waktu kita. Untuk praktek aja kita sudah harus betul-betul keep 2 jam. 1,5 jam, 2 jam. Harus keep. Ini tidak boleh lari. Nah, kalau kita terlalu banyak kegiatan yang maksudnya yang adiktif ya. Adiktif itu medsos ini adiktif ya. Kalau kita tidak bisa kontrol, habis sudah. Mau meditasi apa tiap hari pikirannya mau cek Instagram, Facebook, segala macam. Ya boleh lihat tapi jangan terlalu terlibat. Apalagi sekarang undang-undang ITE ini sangat berbahaya. Buat teman-teman yang lain jangan jari-jarinya itu gampang ketik sana ketik sini. Soalnya pasal undang-undang ITE ini sangat karet. Bisa membuat kita masuk penjara. Ya, karena itu memang sangat berbahaya. Jadi saya sarankan ya untuk komunitas Chan inilah dulu ya, jangan terlalu banyak komen-komen, terlalu banyak main-main itu. Ya, lebih baik praktek meditasi lah. Ya. Betul nggak? Betul sekali ya. Dengan praktek itu kita bisa jaga pikirannya kita ya Pak. Betul. Kita tidak pikir kesana kemari atau kita kalau pikir tuh kita masih bisa positive thinking gitu ya Pak. Itu penting sekali dan saya rasa ini adalah nasihat yang sangat penting sekali untuk para teman-teman, bukan saja di Chan Community tetapi semua teman-teman yang ada dan juga yang teman-teman join kita hari ini ya. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat penting terutama kita di Indonesia gitu ya. Kita mesti punya toleransi lah ya. Ini adalah jaga. Ya, ini adalah satu nasihat yang sangat yang sangat berharga dari tokoh pembauran bangsa ya Pak ya, benar, dan ini adalah sangat penting. Nah, ini saya ada satu nih Pak. Ini sangat menarik. Ini ada ini kelihatannya dia mengucapkan terima kasih kepada Pak Bun atas semua sumbangsi dan kusala karma yang telah Pak Bun lakukan. Saya termasuk salah satu yang beruntung pernah merasakan manfaat Chan Forest. Ini dari Vancouver, Pak. Iya, dari Vancouver. Kita Live IG ini yang dari Amerika tidak bergabung. Jadi bukan cuma kita yang dari Indonesia ya, teman kita dari Amerika itu sekarang kan lagi mereka malam ya, bukan pagi ya. Wah, Iya. Ini di mana-mana gitu Pak Bun. Iya. Oke. Untuk berarti selama ini bagaimana sibuknya Pak Bun juga tetap selalu menyediakan waktu untuk berpraktek gitu ya Pak ya? Sebetulnya untuk soal sibuk nggak sibuk itu kita yang tentukan, ya. Jadi jangan katakan kepada saya itu, ya, jangan katakan kepada saya Pak Bun saya tidak bisa praktek, saya sibuk. Enggak. Itu hanya denial, hanya penyangkalan. Ya. Saya sibuk juga. Saya boleh dibilang ya banyak saya urusin lah, tapi enggak lah, untuk Dharma itu 1,5 jam sampai 2 jam harus tersedia. Kita harus membuat diri kita menyesal kalau kita nggak melakukan praktek dalam 1 hari itu. Jadi kalau misalnya kita nggak praktek 1 hari itu, kita ada rasa sesuatu yang tidak beres hari itu, tidak achieve, ya, achievementnya kurang. Nah, kalau kita bisa bikin sampai perasaan kita seperti itu, berarti kita sudah memasuki arus Dharma. Nah, itu nggak bisa mundur lagi. Ya, seperti kita kalau nggak meditasi, kita pasti rasanya nggak enak. Loh, kok kurang 1 hari ini? Nah, kalau bisa begitu udah bagus lah, selamat itu.
Iya, 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 iya. Itu adalah salah satu hasil prakteknya gitu ya. Kita Ya, begitu ada sesuatu yang kurang, kita langsung sadar kesadaran penuh gitu ya Pak ya. betul. Kita nih sudah mau hampir sampai ke ujung waktu kita talk show. Nah Pak Bun ada pesan untuk teman-teman semua ini yang mau disampaikan. Mumpung kita lagi live Ya. gitu. Sebetulnya sudah pada pinter lah, sudah pada dewasa semua, udah pada ngerti lah. Guru-guru juga udah banyak, guru-guru praktek, buku-buku segala macam. Nah, cuman ya dalam praktek itu yang saya perlu sampaikan kepada teman-teman itu ini nggak boleh on off ya. On off itu dilarang dalam praktek dharma. Karena kita back to zero. Kalau kita on off mulai lagi back to zero. Nah makanya saya bilang jaga api itu walaupun kecil tetap dijaga ya. Kita nggak ada waktu ya aturkan yang baik. Apakah dalam waktu bertentaraan, apakah dalam waktu lagi mau tidur, kita praktekkan. Cara prakteknya sih gampang, nggak ada waktu, nggak bisa konsentrasi. Kita bisa baca Amitabha juga bagus ya. Atau bisa baca Om Mani Padme Hum juga bagus, diulang-ulang itu sama dengan mengkonsentrasikan terhadap sesuatu. Itu hampir sama dengan meditasi ya, hampir sama. Meditasi kan bisa macam-macam, bukan cuma duduk ya. Jadi kalau kita bilang tidak ada waktu, Anda mundur ke belakang ya. Kita manusia jangan mundur dong, kita harus maju ya. Dunia ini kan maju terus semua ya. Jadi mudah-mudahan semangat itu ya, semangat dan konsistensi itu. Kita berada di zaman di mana pengaruh daripada duniawi ini sangat-sangat luar biasa. Jadi dia semacam vortex. Vortex itu semacam pusaran air di mana kita semua hanyut di dalam itu. Nah, kita harus bisa keluar dari itu. Caranya ya itu aja, konsistensi. Jangan melihat hasil, jangan meminta pujian, jangan menilai berhasil apa enggak. Itu semua, walaupun kita merasa kita bodoh dalam meditasi tidak ada hasil. Nah, kalau kamu bisa menyadari kamu bodoh dan tidak ada hasil, berarti kamu sudah masuk ke dalam sistem itu, dalam arus dharma itu, karena kamu tahu praktekmu kurang baik. Artinya apa? Ada kesadaran toh. Itu orang yang sadar itu yang hebat. Kalau orang yang merasa pintar itu yang bahaya. Dia nggak mencapai apa-apa, tapi dia merasa sudah di atas surga atau mencapai tingkat tertentu. Itu yang berbahaya. Nah, itu yang bisa membuat kita sombong, membuat kita itu menjadi merasa pinter, mau berdebat sama orang. Nggak usah lah debat-debat, ya praktek aja. Semua prasarana sudah ada, udah disiapkan, ya. Tinggal jalankan aja, tinggal makan, tahu udah dimasakin semua. Nah, masak makan aja susah, nggak ada waktu. Loh, gratis ini gratis. Nyata? Betul. Bukan suruh bayar, atau mau suruh bayar baru mau ke Tanpores. Kalau nggak kita bikin 1 juta orang. Kalau mau ikut meditasi Tanpores bayar 1 juta. Mungkin makin banyak orang datang kali. Mungkin karena jadi termotivasi gitu ya Pak. Karena sudah bayar, jadi itu termotivasi. Jadi masih praktek. Ya, orang menganggap sesuatu yang bayar itu berharga. Nah ini terbalik. Makanya ini Dharma itu, kalau kita belajar Dharma, semua terbalik. Yang orang anggap berharga, kita anggap tidak ada harga. Orang anggap ini tidak ada harga, buat kita ini berharga. Coba orang benci sama kita masih harus maafkan dia, kita masih harus ngomong baik sama dia. Ini terbalik. Dunia ini kalau udah tahu Dharma, terbalik. Memang harus terbalik, karena selama ini memang di sana udah terbalik. Kenyataannya terbalik, jadi kita harus balikkan. Nah, orang awam itu merasa kita agak aneh, gitu loh. Sebenarnya enggak. Kita ini yang sudah benar praktek ini loh. Jadi coba pelan-pelan kamu perhatikan. Apabila kalau orang marah sama kamu enggak marah balik, itu bagus. Itu melawan logika. Dan itulah Dharma. Itu yang sebenarnya toh. Ya, Tapi ya. kalau orang awam kan menganggap kalau kamu dimarahin, kamu maki balik, ya kan? Kamu marah lagi, itu
Itu sesuatu yang sangat menarik sekali hidup ini, sangat luar biasa. Coba alami sendiri, perhatikan ya. Kita perhatikan dalam setiap ini, kita perhatikan. Ya. Kira-kira itu nasihatnya, enggak susah-susah lah. Iya, sangat berharga Pak Bun. Karena sering sekali teman-teman kita para praktisi itu yang merasa kita sudah praktek bertahun-tahun, tapi kok begitu-begitu saja. Seperti tadi Pak Bun adalah jangan lupa konsistensi dan kemajuan praktek kita sebenarnya tuh sudah terrefleksi dalam diri kita ya Pak ya, seperti Pak Bun bilang ya, tanpa perlu ada experience yang wah atau bagaimana. Buktinya itu adalah Pak Bun yang sekarang sudah menjabat sebagai tim ahli, tidak mungkin untuk sampai ke posisi itu dengan pikiran yang kacau dan acak gitu ya. Itu adalah salah satu contoh yang sudah terbuktikan gitu ya Pak Bun ya. Jadi kita mesti selalu menjaga konsistensi, kemudian bahwa yang penting itu adalah kita bisa menjaga mendapatkan suatu powerful daripada awareness. Jadi kita selalu bisa menjaga kesadarannya kita gitu, dan menjaga semua tindakannya kita gitu ya Pak Bun ya. Dan juga bagi teman-teman yang bertanya apakah sibuk begitu masih bisa berpraktek, buktinya adalah Pak Bun gitu ya, sibuk juga tetap bisa berpraktek. Jadi waktu tidak mendikte kita, jadi harusnya kita yang mengatur waktu itu sendiri. Saya ingat ada quotation dari kakek guru kita, Master Seng Yen, yang bilang bahwa orang sibuk itu adalah orang yang paling banyak waktu. Betul. Jadi sewaktu Pak Bun tadi cerita, saya lagi pikir, wah ini sebagai pekerjaannya sebagai senior notaris, kemudian tim ahli wakil presiden, terus masih mengambil program doktoral di UPH. Ini adalah, dan masih menulis buku ya, dan masih praktek, dan ini adalah salah satu contoh yang sangat konkret dan real gitu. Untuk selanjutnya ini saya rasa kita waktunya sudah mau habis, dan kita banyak sekali teman-teman yang bergabung di sini dan juga teman-teman dari luar negeri. Terima kasih semua yang sudah bergabung, dan saya juga mau ucapkan terima kasih sekali banyak kepada Pak Buntario yang sudah mendedikasikan Chan Forest kepada dipakai oleh komunitas untuk berpraktek, dan juga terima kasih kita ucapkan kepada para guru kita, pada para guru-guru Dharma kita yang telah bersedia datang dari jauh dalam negeri ataupun dari luar negeri, seperti Master Kuo Chun, Master Kuo Yen, dan juga terutama kakek guru kita Master Seng Yen gitu ya, yang dimana Pak Bun mendedikasikan dengan nama Seng Yen Chan Yen gitu ya. Chang Yen berarti mungkin artinya itu Taman Chan gitu ya Pak ya. Taman Chan ya. Ya. Oke. Untuk selanjutnya kita tetap untuk teman-teman yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Chan Community bisa follow Chan Indonesia. Di situ terlihat bahwa secara rutin ada meditasi dalam bahasa Mandarin di hari Senin, kemudian hari Selasa meditasi dalam bahasa Indonesia, kemudian hari Kamis meditasi dalam bahasa yang dipimpin dalam bahasa Inggris dipimpin oleh guru kami Master Kuo Yen dari New York gitu ya. Dan ini kelihatannya kita sudah di ujung waktu. Jadi terima kasih sekali kepada Pak Bun untuk waktunya, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Oke. Semoga semua sehat